Ini kita sekarang berada di akhir zaman. Dunia sudah terbalik. Orang pendusta zamannya dipercaya. Orang jujur tidak dipercayai. Pengkhianat diberi amanah. Orang yang amanah dikhianati. Ini zamannya sekarang. Orang bodoh sok-sok jadi orang pintar, padahal orang pintar banyak yang mengalah. Kita sudah sampai benar-benar ke zaman yang Nabi sebutkan di dalam hadis dengan sebutan Ruwaibidah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, man Ruwaibidah? Yang engkau maksudkan dengan Ruwaibidah itu apa ya Rasulullah? Allah, maka Nabi menjawab, ar-rajulu tafihu ala amri ramah. Yang dimaksud dengan Ruwaibidah yang aku maksudkan di sini adalah nanti kalian akan sampai kepada satu zaman di mana ada orang bodoh, mereka sok ngurusi perkaranya umat di masyarakat. Nah, ini sudah sampai kita ke zamannya. Yang teriak-teriak di depan ternyata bukan orang ahli fatwa. Yang sering bikin-bikin apa namanya ya, fatwa di media sosial, ternyata bukan. Nah, ini zamannya sekarang. Hati-hati kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini zaman benar-benar menipu kita semua. Maka saatnya kita mendidik anak-anak kita menjadi paham benar-benar dengan agama. Khawatir anak-anak kita tidak paham dengan agama, tapi sok-sok paham. Keliru besar kalau orang bodoh banyak bicara. Orang bodoh sok pintar, tapi malah bagus orang pintar sok bodoh. Kenapa demikian? Karena ada sanatnya. Kadang-kadang saya juga bingung dengan Pak Ustadz saya di belakang. Kalau suruh ke depan paling susah. Tumben malam hari ini mau naik ke atas pentas. Biasanya susah naik ke panggung. Kenapa? Inilah yang kami sampaikan tadi itu. Orang pintar lebih baik sok-sok bodoh. Sebenarnya bukan bodoh, tapi karena ketawaduannya mereka. Sekarang saya mau tanya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan-santriwati. Kalau Nabi, ini perhatikan, kalau Nabi ini pintarnya dari sejak bayi atau nunggu jadi Nabi? Coba bapaknya udah. Sejak bayi pintar atau nunggu jadi Nabi baru pintar? Sejak bayi. Ini Nabi loh, sejak bayi. Nabi sejak bayi sudah pintar, sudah ditakdirkan oleh Allah jadi anak yang pintar. Buktinya Nabi Musa alaihi salam ketika masih bayi digendong oleh Siti Asia, dan ketika itu berpapasan dengan Firaun. Tiba-tiba bayi Musa yang masih kecil ini menjulurkan tangannya dari gendongan, langsung menangkap jenggotnya Firaun, ditariknya dengan keras. Merah mukanya Firaun, marah. Hei Asia, kita bunuh aja anak ini. Ini bukan anak bodoh, ini anak pintar ini. Dari kecil ternyata Nabi Musa sudah
benar dengan namanya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, ngaku Tuhan yang paling hebat. Nabi Musa bayi yang masih kecil marah, ditariknya jenggotnya, mau dibunuh, diunus pedangnya oleh Fir'aun. Apa kata Siti Asia? Sabar abang Yaya, sabar, enjoy. Ini anak kecil yang kita hadapi. Anak kecil apa ini? Pintar ini Asia. Sebentar bang, Beb, sebentar. Ini anak kecil, iya. Tapi nggak mungkin ada anak bayi di seantero kerajaan aku ini berani menarik jenggotku, nyenggol aku pun tak pernah. Ini masih bayi loh sudah berani narik jenggot. Hei pengawal, ayo kita uji aja anak ini. Kalau memang ternyata pintar, berarti dia sengaja menarik jenggotmu. Tapi ketika ia memang bodoh, selamatlah dia. Diambilnya oleh Fir'aun, guru pengawalnya. Apa yang diambil? Dihadirkan sebelah pelita yang menyala dengan apinya. Kemudian di sisi yang lain, buah apel. Disuruh pilih, suruh dilepas bayi ini ke Asia. Kalau bayi ini pilih apel, kita sembelih anak ini, berarti pintar. Tapi kalau bayi ini milih api, berarti memang sejebodoh yang dilepas. Tadinya bayi Nabi Musa ini merangkak mendatangi apel, tapi ketika dekat dengan apel, berbelok lagi arah menuju kepada api, lalu dimakannya api. Makanya lidahnya Nabi Musa ini jidal. Kenapa? Ada terbakar api ketika itu, dakwahnya tidak lancar. Maka doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ini adalah doa Nabi Musa alaihi salam. Beliau minta teman dalam berdakwah karena beliau tidak lancar menyampaikannya, karena lidahnya jidal. Akhirnya diberi teman oleh Allah dalam dakwahnya, Nabi Harun alaihi salam. Itu asal mula ceritanya. Akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuhnya. Ulama katakan, semua pentafsir katakan, bukan Nabi Musa bodoh, tapi Nabi Musa walaupun pintar masih bodoh, diselamatkan oleh Allah wa ta'ala. Maka ada sanadnya, kalau orang pintar ini sok bodohnya adalah sanadnya. Tapi kalau orang bodoh sok pintar, ini repot ini. Bahayanya dulu fa'adallu, sesat